Gisya, Mama? Gisya maafin Mama ya. Karena Mama nggak bilang dulu sama kamu dan nggak ngajak kamu. Karena Mama pikir kamu lagi istirahat. Dan ketemu Alia juga cuma sebentar kok. Enggak, Ma. Harusnya Gisya yang minta maaf. Gisya tuh tadi begitu karena Gisya takut kehilangan Mama. Gisya nggak mau kalau Mama tuh direbut sama Alia. Gisya, Mama nggak akan ninggalin kamu. Janji ya sama Gisya, jangan ketemu sama Alia lagi. Please, Ma, demi Gisya. Aku bisa membesarkan bayi ini atau enggak? Kamu gak boleh ngomong kayak gitu. Kenapa sih? Gilang sekarang udah gak ada, Tante. Aku bingung. Seandainya aja Gilang masih ada ya. Aku pasti jadi perempuan yang istimewa. Aku bisa jadi ibu dari anaknya Gilang, Tante. Dan Gilang sebagai bapaknya pun bisa nemenin aku membesarkan anak ini. Kamu gak usah mikir yang berat-berat. Kan dokter bilang kamu tuh gak boleh stres. Sekarang kamu istirahat dulu ya. Ada apa sih Sandra? Sampai kamu harus datang ke kantor begini? Gak usah sinis gitu dong. Aku kan datang ke sini bukan untuk kepentingan aku, tapi untuk kepentingan cucu kita. Tapi apa nggak bisa kamu omongin lewat telepon? Ini terlalu penting untuk diomongin di telepon, Wisnu. Aku mau nanya sama kamu. Menurut kamu gimana ya kalau seandainya Galang kita jodohin aja sama Marina? Kamu mau jodohin Galang dan Marina? Iya, ya istilahnya turun ranjang. Maksud aku dengan kayak gitu kan Galang akan lebih sayang lagi sama anaknya Gilang nanti. Toh gimana pun juga itu kan keponakannya Galang. Kamu yakin dengan rencana itu, San? Yakin banget. Aku yakin ini terbaik buat mereka berdua. Terbaik untuk Galang dan juga anaknya Gilang. Ya kamu yang lebih kenal Galang. Kalau kamu merasa Galang akan setuju ya aku dukung. Aku tidak setuju kalau Marina menikah dengan Galang. Coba kamu kasih ke aku alasan. Kenapa kamu gak setuju? Karena kenapa harus Galang yang tanggung jawab atas Marina? Kan itu nggak adil, Mas. Loh, di kandungan Marina itu kan... Apa? Apa, Mas? Kan aku udah bilang berkali-kali belum tentu itu anaknya Gilang, Mas. Kamu kenapa sih? Masih aja gak percaya kandungannya Marina. Aku dan Sandra aja percaya. Ya karena kalian berdua tidak pernah mengenal Gilang seperti aku mengenal Gilang. Aku kenal sama Gilang, Mas. Aku yakin dia nggak mungkin mengecewakan aku dan mengecewakan kamu sebagai orang tuanya. Dia nggak mungkin menghamili orang lain, Mas. Dia anak baik. Ngapain kamu di sini? Sandra, saya mohon sama kamu. Tolong jangan jodohkan Marina dengan Galang, ya? Kamu gak suka aku jodohin Galang dengan Marina? Kenapa? Sinta, tahu diri dong. Kamu tuh cuma ibu tiri.
untuk mengatur hidupnya Galang. Galang itu anak aku dengan Wisnu. Kalau aku dengan Wisnu menjodohkan dia dengan Marina, kita nggak perlu nanya pendapat kamu. Oh iya, saya tahu itu, Sandra. Saya tahu saya nggak punya hak atas hidup Galang. Tapi saya kasihan sama Galang. Karena Galang nggak harus bertanggung jawab atas diri Marina kan? Nggak usah sok perhatian, nggak usah sok ngasihanin Galang deh. Aneh banget sih. Kenapa kamu nggak suka? Apa alasannya? Oh, aku tahu. Kamu nggak suka Galang menikah dengan Marina karena kamu takut. Kalau sampai Galang menikah dengan Marina, suatu saat nanti harta warisan Wisnu akan jatuh ke tangan Galang dengan Marina. Dan kamu gak akan bagian apa-apa lagi. Gitu kan? Saya nggak kayak gitu, Sandra. Kalau nggak kayak gitu, terus kenapa kamu usir Marina dari rumah kamu? Karena saya tidak yakin anak dalam kandungan Marina itu anaknya Gilang. Karena saya kenal Gilang dengan baik dari kecil. Udah deh. Aku capek tau ngadu sama kamu. Kamu tuh dikit-dikit ngadu sama Wisnu. Nanti yang ada, aku jadi domba sama Wisnu sama kamu. Sana pergi. Ayo sana pergi. Ma, maksud Mama apa sih, Ma? Ngejodohin aku sama Marina? Sayang, Mama ngelakuin ini Ma, karena... aku ini bukan Gilang, Ma. Aku gak mau ganti tugasnya dia untuk nikahin Marina. Aku gak cinta sama Marina, Ma. Iya sayang, kamu dengerin dulu dong. Mama dengan Papa udah setuju kok. Mau Papa setuju, mau Mama setuju, mau dunia pun setuju. Aku tetap gak mau, Ma. Kalau kalian mau, kalian aja ngajarin tugasnya Gilang. Ini hidup aku, Ma. Aku yang ngejalanin. Tolong, Ma. Jangan atur hidup aku. Gak apa-apa lah, Galang belum setuju sekarang. Yang paling penting adalah Tante Sandra dan Om Wisnu udah setuju. Tinggal tunggu waktu aja. Galang pasti mau. Kamu gak suka aku jodohin Galang dengan Marina. Kenapa? Sinta, tahu diri dong. Kamu tuh cuma ibu tiri. Kamu gak punya hak untuk mengatur hidupnya Galang. Galang itu anak aku dengan Wisnu. Kalau aku dengan Wisnu menjodohkan dia dengan Marina, kita gak perlu nanya pendapat kamu. Keberadaan Galang dan Gilang memang pengikat utama Mas Wisnu dan Sandra. Pengikat aku dan Mas Wisnu sendiri nggak ada. Belum meninggal. Iya. Gisya, ada perlu apa? Gini, aku cuma cemas aja. Karena kemarin kamu sama Tante Sinta kan langsung pergi gitu aja. Ya, bukan maksud aku buat ikut campur, tapi kalian gak ada masalah berat apa-apa kan? Kamu mau tahu kenapa aku kemarin tiba-tiba pergi? Karena aku tuh udah gak suka kalau kamu tuh deket-deket sama mama aku. Apa? Arya, kamu tahu kan kalau aku tuh baru aja ketemu sama mama aku. Aku tuh butuh waktu berdua aja sama dia. Aku tuh butuh waktu sama dia dimanapun, kapanpun. Bukannya sama kamu. Aku mohon ya sama kamu, Alia. Tolong jangan ganggu aku dan mama aku lagi. Dan kamu juga tahu kan, kalau papa aku tuh kurang suka sama kamu. Kalau sampai papa lihat kamu terus aja berdekatan dengan mama, itu pasti marah besar. Pasti berantem lagi, bertengkar lagi cuma gara-gara kamu. Kamu mau hal itu terus terjadi cuma gara-gara kehadiran kamu? Enggak kan, Alia?
Jadi aku mohon sama kamu, mohon jangan ganggu keluarga aku lagi. Bisa? Selamat malam. Alia. Pak, Papa minta maaf ya. Papa sudah mendengar semuanya. Maafin Geisha. Kalau sikap Geisha tidak enak di hati kamu. kenapa Bapak yang minta maaf? Emang Papa salah apa? Gak maksud Papa gini. Papa minta kamu nggak usah marah ya. Mungkin ada sikap Geisha yang tidak menyenangkan buat kamu. Ya kamu harus bisa memaklumi karena Geisha baru menemukan ibu kandungnya. Saya minta kamu ngerti sayang ya. Alia boleh nanya satu hal. Apa kamu? Siapa orang tua kandung Alia? Kenapa kamu tiba-tiba menanyakan itu? Ya Alia pengen tahu. Oh, sebenarnya Sebenarnya orang tua kandung Alia itu siapa? Papa juga nggak tahu sayang. Waktu itu Papa sama Eya mengadopsi kamu dari seorang suster. Bapak dan Ibu ingin mengadopsi bayi kan? Betul suster. Kebetulan Bu, bayi ini bisa Ibu adopsi. Bayi ini? Bayi ini baru saja dilahirkan, tapi dengan kondisi keuangan yang kurang baik. Untuk itu mereka memutuskan untuk mengadopsi anak ini pada keluarga yang lebih mapan demi masa depan bayi ini. Jadi Papa nggak tahu. Papa nggak tahu. Tapi kalau kamu ingin cari tahu, Papa akan bantu. Papa serius mau bantu Alia, Pak? Iya sayang. Tapi Papa minta jangan sampai Mama Mutia tahu. Kamu kan ngerti gimana sikap Mama Mutia kalau tahu soal ini. Iya, Pak. Alia janji nggak akan ngasih tahu Mama. Makasih ya, Pak. Oke sayang. Sekarang kita cari suster itu. Ya. Nah, Mrs. Sus, Ya Pak, saya bisa ketemu dengan Suster Atika. Suster Atika yang mana ya maksud Bapak? Suster Atika, dia bagian persalinan. Oh, Suster Atika Wulandari. Maaf Pak, Suster Atika sekarang tidak bekerja lagi. Sejak kapan, Sus? Sudah lama Pak, sekitar 5 tahun yang lalu. Sejak beliau mulai sakit-sakitan. Suster coba deh periksa lagi. Mungkin bukan Suster Atika itu yang Bapak saya maksud. Coba yang lain, suster yang lain. Masih banyak kan? Maaf Mbak, selain Suster Atika Wulandari, tidak ada suster lain yang bernama Atika. Maafin Bapak ya. Kita bisa berhasil ketemu suster itu. Suster. Maaf, Bapak dan Mbak ini siapa ya? Alhamdulillah. Akhirnya kita ketemu juga. Sus, masih ingat dengan saya? Saya Anjar.
saya mengadopsi bayi dari suster. Kira-kira 18 tahun yang lalu, Sus. Suster, kami ingin mengadopsi bayi ini. Suster bisa atur prosesnya? Iya, saya ingat. Sus, kenalkan ini Alia, bayi yang saya adopsi dari suster. Ya Tuhan, jadi inilah putri kandung Ibu Sinta yang sebenarnya. Sus, saya minta tolong sama suster. Kira-kira orang tua kandung dari Alia ini di mana, Sus? Iya, suster. Soalnya kata papa saya, suster yang bawa saya. Jadi saya yakin suster tahu di mana orang tua kandung saya. Iya, Sus. Soalnya Alia ingin tahu siapa orang tuanya dan juga di mana. Alia ini sudah kangen sekali, Sus. Bagaimana ini? Kalau aku bilang bahwa orang tua kandung anak ini adalah Ibu Sinta, dia pasti akan langsung menemui Ibu Sinta. Padahal di rumah Ibu Sinta kan sudah ada Gisha. Kalau dia ke sana, Gisha pasti akan langsung tersisih. Dan Ibu Sinta akan menuduh aku dan Gisha penipu. Sus, Saya pengen tahu. Sus, saya minta tolong, Sus. Tolong kasih tahu, Sus. Sus. Sus, tolonglah kasih tahu siapa. Saya tidak tahu dan saya jangan diganggu lagi. Kenapa suster itu pergi, Pak? Papa juga nggak tahu. Gimana lagi dong, Alia mesti cari tahu siapa orang tua kandung Alia. Sabar, sayang. Sabar. Alia. Sus, kenalkan ini Alia, bayi yang saya adopsi dari suster. Sus, saya minta tolong sama suster. Kira-kira orang tua kandung dari Alia ini di mana, Sus? Iya, suster. Soalnya kata papa saya, suster yang bawa saya. Jadi saya yakin suster tahu di mana orang tua kandung saya. Maafkan saya, Pak Anjar. Maafkan saya, Nak Alia. Saya tidak bisa mengatakan itu pada kalian. Karena saya sudah terlanjur berbohong sama Ibu Sinta. Dan semua ini saya lakukan demi kebahagiaan anak saya, Gisha. Kamu udah tahu kalau kita dijodohin? Iya, aku tahu. Ya, aku udah bilang sama mama kalau aku nggak mau dijodohin. Tapi dia ngotot. Makanya aku minta tolong sama kamu. Kamu harus bilang sama mama kalau kamu juga nggak mau dijodohin. Ya nggak mungkin dong, Lang. Aku senang dijodohin sama kamu. Lagian, aku juga nggak kebayang kalau aku harus membesarin anak ini sendirian nanti. Maksud kamu mau dengan perjodohan ini? Ya iyalah. Justru aku senang banget karena Om sama Tante bisa dapat ide yang jalan keluar yang sebagus ini buat aku. Dan akhirnya nanti kan anak aku bisa mendapat nama dari gelar Wardana. Kamu egois banget ya. Kamu tahu dengan sikap kamu kayak gini, kamu ngerugiin banyak orang, terutama aku. Tapi kan ini anaknya Gilang. Seenggaknya kan kamu punya hubungan darah sama dia. Asal kamu tahu, aku nggak percaya kalau itu anakku Gilang.
Dan aku nggak mau nikah sama kamu sebelum ada bukti otentik kalau itu anaknya Gilang. Ngerti kamu? Mas, Ya, apa sih? aku punya solusi mengenai Marina. Solusi apa sih? Supaya tidak ada salah paham, saya mengusulkan untuk membongkar makamnya Gilang. Habis itu kita tes DNA Gilang dan Marina. Kalau hasil tes DNA-nya itu cocok, kalian boleh melakukan apa saja. Saya ikut. Kamu udah gila ya? Kamu mau bongkar makamnya Gilang? Saya nggak gila, Sandra. Saya realistis. Apanya realistis? Kamu lihat terus. Egois banget istri kamu ini. Kamu benar-benar nggak sayang sama Gilang, Sinta. Anakku Gilang yang sudah terbaring tenang seperti itu masih mau kamu ganggu juga? Tapi ini demi kebaikan bersama, Sandra. Mas, kamu setuju kan dengan aku? Maaf, Sinta. Tapi kali ini aku setuju sama Sandra. Kamu kan tahu, aku paling gak suka hal ini diungkit-ungkit. Relakanlah Gilang. Biarkanlah dia tenang di alam sana. Dan aku minta kamu berhenti bersikap seperti ini. Dan terimalah kenyataan kalau Gilang udah meninggal. Dan dia meninggalkan benih di tubuhnya Marina. Oke. Kalau pendapat kamu dan Sandra sudah sepakat, pendapat saya nggak akan ada gunanya kan di sini. Ya kan, Mas? Sinta! Sinta! Papa, Mama mana? Loh, Mama bukannya udah pulang? Belum, Papa. Bukannya Mama tadi pergi sama Papa kan? Iya, tapi Mama pulang duluan. Iya, tapi Mama belum pulang loh, Pak. HP Mama kamu nggak aktif. Kemana ya? Kok Papa bisa duluan sih nggak bareng sama Mama? Sepertinya Mama sama Papa berantem lagi ya? udah Gisha, kamu nggak usah khawatir. Biar Papa sama Pak Anjar nyari Mama kamu, ya? Mama kemana ya? Setahu gue sih, Om Wisnu itu tuh benci banget sama Alia. Jadi kalau misalnya lo kasih Tante Sinta terus-terusan ketemu sama si Alia, itu sama aja lo biarin mereka berdua-duaan berantem terus-terusan kayak gitu. Emang lo mau apa? Lo gak kesian sama mama lo gitu? Atau jangan-jangan Nggak aktif lagi. Pak, Bu Sinta udah pulang, Pak? Belum, Jar. Makanya ini saya lagi nyari dia. Kita cari kemana ya, Pak? Nggak tahu, Jar. Kita coba aja cari ke tempat yang sering didatangi.
kamu yang buka. Mana mama aku? Tante Sinta nggak ada di sini. Ya, aku hari ini belum ketemu sama dia. Kamu gak usah bohong deh. Aku yakin mama aku ada di sini kan? Nggak ada. Ada apaan sih, Gisha? Gak mungkin. Mama aku ada di dalam kan? Mana mama aku? Ma, Gisha, Ma, ini Gisha, Ma. Hah? Ngapain kamu ribut-ribut di rumah saya, ha? Saya kesini karena saya mau cari mama saya. Mama saya nggak ada di rumah dan saya yakin mama saya ada di sini. Jangan ngaco kamu ya. Hah? Kamu pikir rumah saya penampungan orang hilang, iya? Saya datang sini karena saya tahu mama saya paling dekat dengan Alia. Makanya saya berani datang ke sini. Kamu deket sama mamanya dia? Hah? Siapa sih mamanya dia? Gisha ini anaknya Tante Sinta, Ma. Jadi ternyata kamu anak perempuan itu. Pergi kamu dari rumah saya. Pergi kamu dari rumah saya. Mama tenang dulu. Siapa yang pegang aku? Saya bilang kamu keluar dari rumah saya. Pergi kamu dari sini. Saya kasih tahu ke kamu. Saya nggak akan pernah izinin mama kamu untuk menginjak rumah saya. Nggak akan. Keluar kamu. Keluar. Oke. Tante tahu gak tadi yang nelfon siapa? Siapa? Tadi Gisha, anaknya Tante Sinta. Kamu jangan sebut-sebut nama itu di rumah tante. Tante alergi ngedengernya. Aduh, Tante tunggu dong. Tadi Gisha nelpon aku. Dia mau ngabarin katanya Tante Sinta pergi dari rumah dan belum ada kabar sampai sekarang. Yang benar kamu. Dan sekarang semua orang lagi sibuk nyariin dia. Bagus deh. Kalau perlu nggak usah ketemu sekalian. Tante rasa dia ada rasa kejiwanya, tau nggak? Masa dia maksa untuk bongkar makamnya Gilang, untuk tes DNA anak kamu dengan Gilang. Untung aja Om Wisnu nggak setuju dengan usul gilanya itu. Tante Sinta tuh emang kayak gitu, Tante. Tante nggak kebayang kan kalau misalnya aku tinggal di sana. Gimana tersiksanya aku. Tante, aku tuh bersyukur banget aku dipertemukan sama Tante. Papa jadi kasihan sama Om Wisnu. Itu udah salah pilih istri. Itu perempuan sok suci, sok kenal Gilang. Udah gitu pakai sewot. Nggak suka Tante jodohin kamu dengan Galang. Maksudnya apa? Dia di sini nggak punya hak untuk ngatur. Tante aja mau Wisnu orang tuanya setuju. Kenapa dia yang sewot? Tapi Tante rasa sih kayaknya ini akal-akalan dia. Karena dia nggak mau kalau harta warisan Wisnu jatuh ke tangan turunan Wisnu. Aku nggak tahu ya masalah kamu sama Tante Sinta tuh apa. Tapi yang aku tahu, Gilang sangat bahagia punya Tante Sinta. Kamu udah pulang, sayang? Galang, tunggu dulu. Mau kemana kamu? Aku mau ketemu Tante Sinta, Ma. Ngapain kamu nemuin itu perempuan? Aku bingung aja, Ma. Kenapa dia lebih peduli sama aku dibanding mamaku sendiri? Kamu kenapa ngomong kayak gitu? Kok belain itu perempuan sih? Maksud kamu apa? Bukan apa-apa, Ma. Tapi untuk masalah ini, aku sependapat sama Tante Sinta. Kalau anak itu bukan anaknya Gilang. Dan aku akan cari bukti. Aduh, kok sampai Galang jadi belain Tante Sinta gimana dong? Kalau makamnya Gilang bener-bener jadi dibongkar, mampus gue bisa
sandiwara gue. Habiskan semua keraguan jiwa. Loh, Ibu ngapain kesini? Ibu cuma mau kasih ini untuk bahan pertimbangan kamu. Surat apa ini, Bu? Surat pernyataan kalau ibu akan menarik semua saham milik ibu dari hotel ini. Kalau dana tidak kamu libatkan kembali di hotel. Ibu tidak bisa seenaknya saja mengambil seluruh saham milik Ibu. Hanya karena persoalan sepele seperti itu. Ini bukan masalah sepele, Henry. Ini masalah besar. Karena kamu sudah memilih anak orang lain daripada darah daging kamu sendiri. Ini semua saya lakukan untuk kepentingannya Dana. Saya sayang sama dia, makanya saya melakukan ini. Kalau tidak, Dana akan semakin kerdil. Dia tidak akan siap lagi diberikan tanggung jawab yang jauh lebih besar. Kamu salah, Henry. Dengan cara kamu memecat Dana di depan publik, itu sama saja kamu mengucilkan dia. Pokoknya sekarang, Ibu minta kamu pecat Faris. Dan kamu kembalikan Dana di posisi semula. Atau kalau tidak, Ibu akan meminta semua saham Ibu di hotel ini. Dan Ibu akan menggunakan saham itu untuk modal Dana membangun dan mengelola hotel sendiri. Karena Ibu yakin Dana pasti mampu. Bu, Ibu tidak adil. Ibu tidak fair. Toh, di dalam saham milik Ibu itu ada namanya Sinta. Henry, jangan kamu bawa-bawa nama anak itu lagi. Itu anak haram. Kamu jangan sebut-sebut lagi. Ibu sudah anggap dia mati sejak ayah kamu meninggal. Ibu tidak boleh berbicara seperti itu. Sinta bukan anak haram. Ayah, suami Ibu juga menikahi Ibu Lela. Ya, hanya secara siri. Dan itu tidak ada kekuatan hukumnya. Sinta, anak haram itu tidak berhak atas warisan yang ayah kamu punya. Kamu ngerti? Lalu bagaimana dengan surat yang ayah buat sebelum dia meninggal? Yang saat itu Ibu musnahkan. Astaga, siapa yang melakukan ini? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kok kamu kelihatannya suntuk sekali, Nak? Ada apa? Nggak ada apa-apa kok, Pak. Si Dana mantan atasanmu itu pasti ganggu kamu lagi. Enggak, Pak. Faris memang lagi capek aja. Oh iya, Bapak istirahat dulu ya. Pak Hendri tiba-tiba nyari. Ada apa ya? Jam segini Tante Sinta udah pulang belum ya? Mama. Mau kemana? Alia mau kamu mau cari perempuan gila itu kan? Ma, Gak boleh.
selama kamu tinggal di rumah ini. Mama nggak akan izinin kamu ke rumah perempuan itu atau cari perempuan itu. Tapi mah, Jangan tapi-tapian. Sini. Ma, lepasin Alia. Sini. Buka, Ma, jangan kunciin Alia. Mama. Ya, Mama nggak akan buka pintu buat kamu. Pasti kamu akan ketemu sama perempuan gila itu kan? Rambutnya ada apa sih? Kok kamu kunciin Alia begitu? Buka. Enggak. Pokoknya nggak ada orang yang boleh bukain pintu buat Alia. Nggak ada. Ma, buka. Mama buka, Ma. Mama. Kasihan kan Alia. Udah kamu buka pintunya. Nggak bisa. Kalau Alia nggak dikunci, pasti dia akan ketemu sama perempuan gila itu. Jadi tolong deh, Ma. Kalau Mama nggak boleh buka pintu untuk Alia. Yang baik. Ya Allah, lindungilah Tom Sinta. Jauhkanlah dia dari mara bahaya.